Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya Lili Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching dengan rekan sejawat. Tujuan khusus pembelajaran kali ini yakni CGP mampu melakukan rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi tersebut. Kegiatan supervisi akademik ini akan terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 280 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang akan dibantu oleh teman saya, yakni saya Bu Anis Muazzaro. Saya teman sejawat dari Ibu Lili Purnamasari. Saya mengajar di kelas 5 di SDN Jombatan Kabupaten Jombang. Ya, untuk sesi ini kita akan memulai dari kegiatan pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi yang kami lakukan. Assalamualaikum Bu Anis. Ya. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ya. sehat. Seperti rencana yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Anis ya. Oh, iya. Terus tentunya kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum saya melakukan observasi ke kelas, nanti saya akan mengadakan percakapan pra-observasi. Ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Anis nih. Dari kegiatan pra-observasi ini, apa yang diharapkan oleh Bu Anis? Untuk kegiatan observasi ini saya mengangkat pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena anak-anak itu kurang berkata-kata, maksudnya percakapannya kurang urut. Jadi kebanyakan anak-anak bercerita kan dari awal, kadang tengah dulu, kadang akhir dulu, kadang seperti itu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya saya mengangkat dengan menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Jadi pertama saya itu memberikan media berupa benda konkret, yaitu gambar, karena anak-anak kan lebih suka dengan warna-warna yang bagus, dengan gambar-gambar yang bagus gitu. Setelah memberikan gambar, kemudian saya minta untuk mengurutkan supaya mereka itu tahu urutan kejadiannya itu dari awal sampai akhir. Setelah mereka urutkan, kemudian saya minta mereka untuk membuat cerita, karena dari situ saya bisa menilai anak-anak itu dari bahasanya, apakah mereka bahasanya sudah bagus atau sudah luas atau masih cuma sebatas bercerita, sebatas ada gambarnya itu saja seperti itu. Jadi kalau saya garis bawah ini nanti yang ingin dilakukan kegiatan pembelajaran itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa Indonesia. Terus harapannya Bu Anis ini anak-anak bisa membuat cerita secara runtut. Berarti ini yang bahasa yang baku juga. Oh, bahasa baku. Berarti ini Bu Anis sedang mengembangkan literasi dari anak-anak. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya saya catat di sini, hal yang ingin dikembangkan adalah kemampuan literasi. Dengan yang sudah diceritakan tadi, strategi apa ini yang kira-kira sudah dipersiapkan oleh Bu Anis? Untuk kegiatan itu saya menyiapkan strategi berkelompok saja, yaitu operatif. Ya, operatif berarti anak-anak dibentuk kelompok. Ya, karena kan anak-anak kan berdiferensiasi, bermacam-macam, ada yang sudah paham, karena ini materi juga sudah saya sampaikan sedikit kemarin. Nah, ada yang
sedikit paham, ada yang setengah-setengah, dan ada yang ya alhamdulillah sudah paham. Nah, itu saya kelompokkan, saya campur jadi satu, jadi anak yang tidak paham itu bisa tertular dari anak yang sudah paham. Harapan saya berarti artinya ini strategi yang dipersiapkan, pembelajarannya berdiferensiasi. Bu Anis sudah istilahnya melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui tingkat pemahaman anak. Seperti itu. Jadi dikelompokkan siswa, tapi ini siswanya heterogen gitu ya. Kelompokannya secara heterogen. Berarti nanti dicampur gitu. Dicampur. Oh iya. Kalau demikian nanti berarti tadi juga sudah disampaikan tentang media yang akan digunakan ya. Metodenya juga sudah dijelaskan tadi ya. Harapannya saya nanti semoga saat pembelajaran dan saya melakukan observasi pada saat itu, Bu Anis seperti biasa saja ya, pembelajaran secara mengalir. Dan terus kita akan melakukan diskusi setelahnya. Jadi nanti setelah ini kita akan ke kelas untuk melihat Bu Anis mengajar, kemudian saya mengobservasi, tenang, lakukan seperti biasa, tidak perlu gugup dan sesuai aja ya. Seperti itu. Ya, mohon bantuannya juga beli nanti apabila ada waktu saya mengajar itu mungkin ada kekurangan atau ada anak-anak yang butuh bantuan dan aku masukannya juga. Ya, jadi saya bisa merubah atau lebih baik lagi. Jadi nanti setelah observasi ini ada yang namanya kegiatan pasca observasi. Jadi pasca observasi nanti kita ngobrol lebih jauh Bu Anis. Jadi pembelajaran yang terbaik itu seperti apa itu kita ngobrolkan di akhir. Jadi nanti kita obrolkan, kita lihat pembelajaran yang sudah dipersiapkan Bu Anis itu. Ya, nanti sampai ketemu di pelaksanaan observasi yaitu di kelas. Terima kasih ya Bu Anis. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa waktunya yang memilih doa? Elvan. Siapa? Elvan. Ayo. Doa mulai. Marilah kita bernyanyi lagu nasional bersama. Selesai. Tutup. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, hari ini hari Kamis kita akan belajar pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar SBK tentang gambar cerita, membuat gambar. Sekarang kita akan membuat gambar sesuai urutan, membuat cerita sesuai urutan dari gambar dengan bahasa yang bagus. Hari ini kita akan belajar tentang mengumpulkan cerita. Dengan menggunakan bahasa bagus. Sudah bertanya pada kalian tentang siapa yang suka membaca, siapa yang suka melihat video, atau siapa yang suka langsung melihat di keadaan nyata. Oke, sekarang kalian bisa berkumpul dengan teman kalian yang sama dengan kesukaan sampean. Ayo, yang membaca, ayo berkumpul dengan membaca. Yang suka video, berkumpul dengan suka video. Yang kemarin suka dengan langsung siapa ya? Saya langsung keluar aja, Bu. Oke. Apa gunanya walaupun hidup dirimu bila tak kembali apa gunanya. Tadi sampai sudah melihat bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita ya kan? Sekarang ibu punya LKS atau lembar kerja siswa. Dikerjakan sesuai kelompoknya yang tadi. Kalau yang tadi membaca sampai urutkan bagaimana langkah-langkahnya sesuai apa yang sama baca. Yang video
nanti sampai tentang bagaimana langkah-langkahnya membuat gambar cerita sesuai video yang sampai lihat. Untuk yang mengamati langsung sampai juga tuliskan seperti itu. Oke, bisa oke? Selesai. Sekarang siapa yang mau maju duluan sekarang? Kelompok membaca, kelompok melihat, apa kelompok yang nyata? Kelompok membaca. Mana? Kelompok mana ya? Membaca. Membaca sudah siap? Ini apa ini? Gambar cerita di buku nggih? Ya, ceritanya tentang apa ini di atas? Oh, mengajak berpindah, mengajak bermain teman-temannya. Siapa saja temannya? Edo dan Lani. Gimana? Nah, ini ada urutannya. Berarti yang pertama mengajak, kedua ini Lani diajak Nina, habis itu Edo ya diajak Nina. Itu urutannya. Ini nomor 1, 2, 3. Yang mana? Oke, Git? Ya. Terima kasih untuk kelompok membaca. Tepuk tangan. Kelompok membaca sudah tepuk tangan, dan kelompok melihat dan nyata yang mana yang mau maju duluan? Yang sudah siap? Kelompok melihat sudah? Sudah, oke. Ayo kelompok melihat. Diperlihatkan teman-temannya apa yang saya sampai dapat tadi. Gambarnya bagus ini, gambarnya ada kucing-kucingnya ini. Ngapain ini kucingnya? Gambarnya apa itu? Ada anak lapor, ada anaknya apa ini? Anaknya lagi makan, habis itu habis makan mandi, habis mandi membaca cerita, habis membaca cerita tidur siang apa tidur malam? Tidur siang. Bagaimana? Bagus ceritanya? Urutannya ada, jadi urutan gambar nomor 1 adalah ceritanya ini 1, anaknya lagi makan. Yang kedua, habis makan dia mandi, habis mandi dia membaca cerita. Habis baca cerita biasanya tidur. Itu urutan dari ceritanya dari kelompok visual atau yang melihat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok melihat. Kelompok nyata, oke? Bisa dibacakan? Siapa yang mau bacakan? Safira sama Farah? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Saya bantu. Oh, ganti. Aska sama Mas Dama. Mas Dama. Namanya tentang apa ini ya? Oh, gambar orang sholat dan berdoa. Tadi berarti mengamati anak kelas 4 sholat ya? Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok ternyata. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Jadi langkah-langkah dalam membuat gambar cerita itu apa ya? Yang pertama tadi apa? Mengamati. Satu, mengamati dulu. Yang kedua apa? Mengurutkan gambar. Oke, mengurutkan gambarnya. Setelah mengurutkan gambar, apa lagi ya?
ya deh, membuat jaya. Selamat siang Bu Lili dan Bu Anis. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching di Supervisi Akademik. Pada kegiatan PI 5 ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang merupakan rangkaian kegiatan dari pra observasi dan observasi pembelajaran. Hari ini saya di sini mendampingi jenengan bertujuan untuk mengamati proses coaching tersebut dan melakukan penilaian coaching Supervisi Akademik. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Siang Bu Anis, siang Lili. Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah melalui tahap pra yang hari apa itu kita lakukan dari kemarin itu kita sudah melakukan observasi ke kelas saat dengan melakukan pembelajaran. Ini kita hari ini santai ngobrol, kita mendiskusikan nantinya ini seperti kita akan mencari pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak kita. Saya mulai ya Bu. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin dilakukan sudah saya observasi itu pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas 5A. Apa yang jenengan rasakan setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah ya, karena ini pembelajaran kan masih baru diferensiasi. Saya juga masih baru mengenalnya, jadi saya sangat senang karena merasa berbeda saja. Karena dulu kan anak-anak cuma belajar buka bukunya, halaman sekian, kerjakan gitu aja. Sekarang ada anak yang melihat langsung, ada yang membaca, dan melihat video. Sangat bervariasi, anak-anak juga sangat senang sekali. Kalau misalnya, Berarti selain ini anak-anak senang, jenengan pun sebagai seorang guru itu juga senang. Pastinya berdampak ya nanti dari pembelajaran anak-anak. insya Allah. Terus boleh ceritakan lagi bagaimana pelaksanaan strategi yang sudah direncanakan di RPP, apakah bisa dilakukan secara maksimal? Kalau menurut saya 80%. Kenapa? Karena kondisi anak-anak juga ada yang mau mengikuti saya, ada yang sendiri ngomong sendiri, ibu sendiri tahu kan kemarin waktu observasi itu. Jadi untuk yang kemarin melihat nyata, kita kan melihat anak-anak sholat, anak-anak wudhu, anak-anak sholat, dan ternyata ternyata anak-anak sudah sholat, ada yang wudhu itu belum dilihat. Jadi itu. Terus untuk yang membaca, ada yang memang mencari buku membaca, ada yang mencari buku untuk dirinya sendiri. Artinya ini strategi yang direncanakan itu 80% yang dikatakan Bu Anis berhasil. Hanya ada beberapa anak. Kira-kira beberapa anak tadi yang seperti tadi dikatakan, ini bagaimana ya besok-besok itu agar anak-anak ini bisa mengikuti. Kalau saya sih saya ajak kan sebelumnya kan saya itu diagnostik dulu anaknya, jadi saya kumpulkan, jadi anak yang sudah mampu dan yang kurang mampu itu jadikan satu, jadi satu kelompok supaya yang kurang mampu ini bisa mengikuti anak yang mampu. Berarti artinya sebelumnya ini dilakukan tes diagnostik awal ya. Nah, nantinya ini juga akan dilakukan ya biar tahu kesiapan dari anak-anak tadi, terus bisa anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Oh iya. Selama mengikuti proses pembelajaran kemarin, adakah hambatan atau kendala saat Bu Anis melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah tidak ada, karena anak-anak bisa mengikutinya. Alhamdulillah. Terus media-media mungkin yang kurang itu medianya kurang menarik itu saja. Ini media ini kurang menarik bagi anak-anak. Bagi saya. Bagi saya, berarti artinya ini masih bisa dimodifikasi gitu ya? Ya. Oh, artinya, tapi anak-anak kemarin saya lihat senang ya? Iya senang, mungkin agak kurang sedikit. Berarti mungkin Bu Anis kurang puas gitu Kurang dengan puas, media ya. yang disajikan. Oh, seperti itu. Jadi nantinya ini
kalau seperti itu mau membuat media yang lebih menarik untuk anak-anak. Iya. Berarti artinya Bu Anis ini dalam tingkat kepuasan ada sedikit tadi ya yang belum puas karena memang medianya kurang menarik. Ini tapi versinya Bu Anis ya. Karena kemarin itu hampir anak-anak semuanya saya lihat itu sudah ikut gitu ya. Artinya kan sudah menarik nanti. Ini versinya Bu Anis. Terus dari hal proses pembelajaran yang sudah dilakukan, hal positif apa ini yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran? Untuk hal positifnya ini alhamdulillah anak-anak itu bisa mengikuti minatnya. Jadi kan ada yang berminat untuk membaca, jadi anak-anak itu terdorong sendiri, bukan karena saya yang mendorong, tapi anak-anak itu mencari sendiri karena minatnya membaca. Ada yang minatnya visual atau melihat, jadi anak-anak itu melihat sendiri, mencari sendiri dari video-video yang ada di Chromebook, karena di sini medianya di Chromebook. Terus ada yang anak yang aktif dengan kegiatan, jadi saya langsung melihatnya langsung. Oh iya, kemarin diajak lihat secara langsung gitu ya. Oh seperti itu. Ini jadi positifnya ini anak-anak senang. Akhirnya mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya. Tanpa kita dorong, tanpa kita ayo dikerjakan. Berarti ini enaknya ya berdiferensiasi itu positifnya ini berarti sangat berpihak pada murid gitu ya. Ini membuat senang. Terus tadi dikatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadikan belum puas. Terus ini kalau misalnya dengan pembelajaran yang sama atau pembelajaran lain selanjutnya ini apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Anis? Kalau menurut saya sih pertama saya diagnostik lagi setiap pembelajaran. Jadi saya mengetahui anak yang belum paham, anak yang sudah paham. Jadi saya bisa mengukur bagaimana saya akan memberikan apa. Terus yang kedua, strategi apa yang saya ambil nanti, pakai media dan metode apa yang saya gunakan supaya anak-anak juga lebih menarik, saya juga lebih happy untuk memberikan materi kepada anak-anak. Ini kalau yang dikatakan Bu Anis yang perlu ditingkatkan, yang pertama ini tentang dia paham atau tidak, artinya dia siap atau tidak. Ya, artinya tentang kesiapan belajarnya anak. Ini berarti nantinya dilakukan setiap tes diagnostik awal ini dilakukan per semester atau bagaimana? Kalau per semester itu saya lakukan untuk mengetahui kemampuan anak. Misalnya untuk membaca, menulis dan melihat itu saya lakukan setiap semester. Tapi kalau untuk ini di awal pembelajaran. Jadi nantinya ininya Bu Anis melakukan apa ya istilahnya mengetahui kesiapan belajar anak di awal ya pembelajaran gitu ya, pembelajaran atau tepatnya mungkin pembahasan materinya. Terus setiap materi kan belum tentu satu kali pertemuan. Ini tadi satu kesiapan belajar, yang kedua tadi yang disampaikan ingin meningkatkan media pembelajaran ya. Ingin dibuat lebih menarik lagi seperti itu ya. Terus kalau misalnya tadi ingin Bu Anis ingin meningkatkan mengetahui kesiapan belajar anak, terus ingin meningkatkan penggunaan media ya, medianya tentu yang tepat. Dalam merancang semua itu siapa saja yang ingin dilibatkan? Kalau saya sih teman-teman saya karena beliau sendiri juga kelas 5 ya, mungkin saya juga minta bantuan sama Willy, terus sama Bu KS juga, sama teman-teman yang lain, maksudnya mata pelajaran yang lain, misalnya PJOK, agama kan bisa dalam satu kelas itu kan ada beberapa mata pelajaran dan diampu oleh guru masing-masing. Berarti artinya Bu Anis akan melibatkan semua rekan sejawatnya. Ini kerjasama untuk melibatkan itu. Saya siap. Jadi seperti Bu Anis biasanya berkolaborasi dengan saya juga siap berkolaborasi dengan Bu Anis yang ampuh. Di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lalui, baik itu dalam tahap dalam tahap observasi maupun pasca observasi, menjadikan kita lebih semangat lagi ya dalam melakukan pembelajaran murid kita. Terima kasih Bu Anis untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kita diskusi.
diskusikan lagi di luar ya. Oh iya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Alfian. Kami sudah melakukan kegiatan pasca observasi Bapak. Dari apa yang saya amati kegiatan tadi, Bu Lili sudah menerapkan tirtanya juga ada, rasanya juga sudah ada. Mulai dari menanyakan perasaan dan tulisan sejawat itu bentuk refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian keterlaksanaan rencana yang dibuat, capaian atau penilaian diri dari rekan sejawat, dan rencana tidak lagi juga sudah disampaikan sampai di akhir apa yang perlu didengarkan dan dievaluasi serta pelibatan dukungan dari siapa yang sudah yang akan diajak untuk berkolaborasi. Semuanya sudah saya catat, insya Allah sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita dan rasanya dari Bapak. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk video pasca observasi kegiatan dalam serangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.